Sempat dihujat netizen Indonesia, kini Calvin Verdong dieluh-elukan fans Indonesia. Ya, pada tahun 2018, Calvin Verdong dengan bangga mengenakan jersey timnas Indonesia. Namun sayang, netizen salah sangka dan mengira dia hanya sekedar menarik followers. Maklum saja, di tahun 2018 nama Calvin Verdong belum mencuat sebagai sosok yang bakal dinaturalisasi. Bahkan Sintayong saat itu juga belum menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Namun kini setelah dinaturalisasi, Calvin Verdong menjadi idola fans Garuda dan dieluh-elukan. Sejarah baru akan tercipta jika Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026. Salah satu sejarah itu, Indonesia akan menjadi negara dengan ranking FIFA terendah yang bisa lolos ke Piala Dunia. Pada saat kualifikasi Piala Dunia ronde pertama, kala itu timnas Indonesia masih berada di peringkat 147 ranking FIFA. Selain itu, Indonesia akan menjadi satu-satunya negara yang bisa lolos ke Piala Dunia yang memulai dari kualifikasi ronde pertama. Mungkin prestasi itu akan sulit ditiru negara lain jika Indonesia benar-benar mampu lolos ke Piala Dunia 2026. Media Belanda terheran-heran terkait bagaimana cara PSSI bisa membujuk para pemain berkualitas yang berkarir di luar negeri, terutama di Belanda. Namun celah tersebut telah ditemukan oleh pengamat sepak bola Belanda, yaitu Neil Petersen. Ia membeberkan trik jitu PSSI bisa merekrut pemain keturunan Indonesia hingga terus bertambah. Sekarang mereka PSSI tidak hanya dibantu oleh agen, akan tetapi adanya dukungan dan bujukan dari pemain keturunan yang sudah menjadi WNI, ujar Neil Petersen. Memang ucapan Petersen ini memang benar adanya, seperti Calvin Verdong yang mengajak Misil Girls untuk gabung dengan timnas Indonesia. Lalu yang teranyar, Ragnar Oratmangun juga membujuk oleh Romeni agar mau membela timnas Indonesia. Pundit sepak bola asal Vietnam berikan sindiran terhadap timnas Indonesia. Ya, timnas Garuda mendapatkan hasil yang tidak memuaskan di dua laga awal fase grup Piala AFF 2024. Indonesia hanya mampu menang 1-0 atas Myanmar dan ditahan imbang Laos di kandang sendiri. Pundit Vietnam tersebut mengatakan bahwa tanpa pemain naturalisasi, Indonesia adalah tim yang biasa, jauh berada di bawah Thailand dan Vietnam. Gimana sob menurut pendapat kalian? Tidak satupun pemain Peru yang boleh menyentuh Lionel Messi. Ya, penyerang Peru Paulo Guerrero menuding wasit berpihak kepada Lionel Messi, terutama dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL antara Argentina versus Peru yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Argentina. Guerrero menyebut bahwa wasit terlalu mudah memberikan pelanggaran setiap Lionel Messi disentuh. Ia juga menyebut Lionel Messi adalah pemain terbaik palsu karena sering dibantu oleh wasit. Dengan kekalahan tersebut membuat Peru harus berada di dasar klasemen, sedangkan Argentina semakin kokoh di puncak klasemen. Timnas Vietnam diuntungkan dengan jadwal pertandingan penyisihan grup B Piala AFF 2024. Bukan tanpa alasan, timnas Vietnam akan menjamu Indonesia di kandang sendiri. Selain itu, Indonesia hanya diberi waktu istirahat 3 hari setelah melawan Laos, sedangkan Vietnam mempunyai waktu istirahat lebih lama, yaitu 5 hari. Lalu Indonesia juga masih harus terbang ke Vietnam untuk laga selanjutnya. Jadwal seperti itu membuat banyak spekulasi bahwa panitia Asian Cup ikut andil membantu timnas Vietnam. Gimana sob menurut pendapat kalian? Inilah alasan mengapa Sintayong selalu memilih Rafael Struijk meski dianggap kurang produktif. Ya, menurut Bung Binder, Rafael Struijk mempunyai kecepatan dan pandai reaktif yang mampu mengganggu lini pertahanan lawan. Meski dari segi finishing ia masih sering miss. Tak heran jika Sintayong mempercayai Struijk menjadi striker timnas Indonesia. Mungkin alasan itulah yang membuat STY selalu memainkannya. Gimana sob menurut kalian? Pelatih Jepang buka suara tentang laga melawan timnas Indonesia di GBK kemarin. Ia menyebut sebenarnya Jepang menderita dan kesulitan saat melawan Indonesia. Yang pertama, karena atmosfer di GBK. Teriakan fans Garuda yang sampai masuk ke ruang ganti kami membuat suasana menyeramkan, ujar Moriyasu. Kedua, dengan hadirnya Kevin Dix benar-benar menyulitkan Jepang baik di lini pertahanan dan penyerangan. Namun ketika Kevin Dix keluar karena cedera, saat itulah Jepang mulai menemukan performa yang semestinya. Moriyasu menilai dengan hadirnya pemain-pemain yang bermain di top Liga Eropa, ia yakin Indonesia akan mampu lolos ke Piala Dunia 2026. Mantan pelatih Vietnam, Park Hang-seo mengaku kaget melihat permainan timnas Indonesia saat melawan tuan rumah Myanmar. Walaupun Indonesia mampu meraih kemenangan, namun Park Hang-seo seolah tidak percaya dengan kualitas pemain yang dibawa oleh Sintayong. Ia pun menilai dan ragu jika timnas Indonesia bisa masuk ke babak semifinal. Gimana sob menurut kalian? Setujukah dengan pernyataan Park Hang-seo?